Saat Soekarno berkata, "Dirman, kamu lagi sakit parah, sebaiknya kamu dirawat," Sudirman membalas, "Yang sakit adalah Sudirman, tapi Panglima Besar tidak." Kemudian beliau bergerilya dalam hutan kembali. Sudirman bisa menyatukan seluruh tentara Kenil dan Peta yang tadinya berjuang masing-masing hanya dengan satu kalimat, "Ibu Pertiwi memanggil." Panglima Besar Jenderal Sudirman lahir 24 Januari 1916 di Purbalingga, Hindia Belanda. Beliau meninggal pada 29 Januari 1950, umur 34 tahun, di Magelang, Indonesia. Makamnya di Taman Makam Pahlawan Semaki. Penghargaan sipil Pahlawan Nasional Indonesia. Masa dinas beliau 1944 sampai 1950. Pangkat Letnan Jenderal saat kematian menjadi Jenderal Anumerta. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pasukannya lalu dijadikan bagian dari divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima sementara Urip Sumiharjo. Dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945 dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip yang telah aktif di militer sebelum Sudirman menjadi Kepala Staf sembari menunggu pengangkatan Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman, dan ia akhirnya diangkat menjadi Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikut, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati yang turut disusun oleh Sudirman, dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambil dalam agresi militer pertama kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya. Paru-paru kanannya dikempeskan pada November 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan. Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilyanya selama 7 bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang dihadapinya kambuh. Soekarno berkata, "Dirman, kamu lagi sakit parah, sebaiknya kamu dirawat." Tapi kata Sudirman, "Yang sakit adalah Sudirman, tapi Panglima Besar tidak."
Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia, dan rute gerilya sepanjang 100 km harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari akademi militer. Sudirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968 dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia.